Legenda si pahit lidah. Di sebuah daerah di Sumatera Selatan, hiduplah seorang pemuda sakti bernama Serunting. Ia dikenal sebagai seorang pendekar yang memiliki ilmu kesaktian luar biasa, namun memiliki sifat mudah marah dan penuh dendam. Serunting adalah putra seorang bangsawan dari kerajaan kecil di daerah itu. Namun, nasib mempertemukannya dengan konflik yang akan mengubah hidupnya. Serunting menikah dengan adik seorang pemuda bernama Arya Tebing. Namun, hubungan antara Serunting dan Arya Tebing tidak pernah akur. Suatu hari, saat keduanya sedang bercocok tanam di ladang, Serunting merasa iri melihat tanaman Arya Tebing tumbuh lebih subur dibanding tanamannya sendiri. Arya Tebing dengan licik mengatakan bahwa ia menggunakan rahasia keluarga berupa bambu ajaib untuk membuat tanamannya subur. Merasa dipermalukan, Serunting meminta bambu tersebut kepada Arya Tebing. Namun, saat ia mencobanya, bambu itu ternyata hanyalah bambu biasa tanpa kekuatan apapun. Serunting merasa ditipu dan dipermalukan, sehingga dendam pun muncul dalam hatinya. Serunting memutuskan untuk pergi bertapa ke Gunung Siguntang, tempat keramat yang dipercaya dapat memberikan ilmu sakti. Ia bertapa selama bertahun-tahun, hingga akhirnya ia memperoleh kesaktian dari roh penjaga gunung. Namun, kekuatan yang ia peroleh bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan kekuatan lidahnya. Apapun yang ia ucapkan dapat menjadi kenyataan. Serunting kemudian dikenal sebagai si pahit lidah, karena kata-katanya seringkali membawa malapetaka. Dalam amarahnya, ia mulai mengutuk orang-orang yang membuatnya marah. Pohon yang tumbuh subur bisa layu dalam sekejap hanya karena kata-katanya. Dan siapapun yang berani menantangnya akan berubah menjadi batu. Dengan kesaktiannya, Serunting kembali ke kampung halamannya untuk membalas dendam pada Arya Tebing. Ia mengutuk ladang milik Arya Tebing hingga tidak ada lagi tanaman yang bisa tumbuh di sana. Namun, Arya Tebing yang juga memiliki kesaktian berusaha melawan. Pertarungan mereka berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya, Serunting berhasil mengalahkan Arya Tebing. Setelah membalaskan dendamnya, si pahit lidah terus melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat. Namun, dimanapun ia pergi, orang-orang mulai menghindarinya karena takut akan kekuatannya. Ia menjadi kesepian dan menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki justru membawa kesengsaraan, baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Dalam penyesalan, si pahit lidah memutuskan untuk mengasingkan diri di sebuah gua di pegunungan. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya, bertapa dan merenungi dosa-dosanya. Hingga kini, gua tempat ia tinggal dipercaya masih menyimpan aura mistis. Pesan moral: legenda si pahit lidah mengajarkan bahwa dendam dan amarah hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kekuatan besar harus digunakan dengan bijak, bukan untuk menyakiti.